Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Muhammad Fahri. Saya hari ini akan mewawancara Kabak kerjasama di Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Baik, sekarang saya saat ini sudah bersama Bu Kabak dari Biro Pemerintahan. Saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan sebagai tugas kuliah saya. Mungkin untuk Ibu Kabak bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Adinda Fahri. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Novia. Saya saat ini bertugas di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jabatan saya adalah Kepala Bagian Kerjasama. Baik, untuk topoksi yang saat ini saya laksanakan adalah mengurus kerjasama antara pemerintah Provinsi Kepri dengan pemerintah daerah yang lainnya, kemudian dengan instansi vertikal dan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga, juga kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri. Nah, kira-kira apa yang kakak bisa bantu untuk Fahri? Silakan pertanyaannya. Baik, jadi begini Kak, saya ingin mempertanyakan yaitu apa yang menjadi tujuan utama dari kebijakan publik yang ada di Biro Pemerintahan, ya khususnya di bidang bagian kerjasama. Baik. Untuk tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan sebagai untuk menangani atau menghandle kebijakan publik adalah khususnya di bagian kerjasama adalah untuk melakukan fasilitasi kepada OPD yang ada di pemerintah Provinsi Kepri yang saat ini berjumlah 43 OPD untuk melakukan kerjasama dengan antar pemerintah daerah, dengan kabupaten kota atau dengan provinsi yang lainnya, serta dengan instansi vertikal, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga, dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri. Kita berusaha bagaimana memfasilitasi dokumen-dokumen sesuai dengan Permendagri 22 tahun 2020 yang menjadi aturan atau landasan acuan kita dalam melakukan kerjasama. Juga kita mengacu pada Permendagri nomor 25 tahun 2020 tentang kerjasama dengan luar negeri tersebut. Kita berharap dengan fasilitasi ini maka terkait dengan kita akan berkolaborasi dengan Pemda, dengan pihak ketiga untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik yang ada, kemudian meningkatkan potensi pembangunan yang ada, yang nantinya akan menghasilkan PAD kita yang meningkat, kemudian menghasilkan kerjasama dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang lebih meningkat lagi. Nah, mungkin selanjutnya gimana sih respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan yang sudah berjalan itu Kak? Alhamdulillah sampai saat ini respon masyarakat sangat positif. Contohnya beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Pemda dengan contohnya pihak ketiga, kita pernah melakukan kerjasama dengan Bank Riau Syariah, yaitu di mana Pak Gubernur kita saat ini punya program untuk memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat dan UMKM untuk berusaha dengan bunga 0%. Sampai saat ini sudah cukup banyak sekali masyarakat, hampir 1.500 dan sampai 4.000 yang ikut dalam program tersebut, dan ini merupakan keberhasilan Pak Gubernur dan keberhasilan OPD dan kita semua dalam memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Juga kita banyak melakukan fasilitasi kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Umrah, kemudian UIB terkait dengan PNS atau teman-teman kita yang ASN atau PTT dan THR untuk kuliah S2 di universitas tersebut. Selain itu kita juga melakukan kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa universitas tersebut untuk memberdayakan kewirausahaan mahasiswa. Jadi memang sudah sangat bagus responsibilitasnya, di mana kita bisa menggerakkan semua stakeholder untuk bekerja sama dan meningkatkan potensi-potensi mereka yang ada. Jadi artinya alhamdulillah sampai saat ini program-program yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, termasuk juga kita bekerja sama dengan
provinsi yang ada di luar daerah kita seperti Provinsi Jambi, Sumbar, dan Lampung. Kita bekerja sama terkait dengan pertanian, pariwisata, terkait dengan perindustrian, kesehatan, dan sebagainya itu. Artinya bahwa ini juga berdampak pada kemarin menurunnya inflasi yang ada di pemerintah Provinsi Kepri, dan terakhir Pak Gubernur kita mendapatkan penghargaan terbaik Jakarta beberapa waktu yang lalu ini, penghargaan terkait penanganan inflasi yang terbaik di Indonesia. Berarti untuk saat ini memang respon masyarakat sudah sangat baik. Nah, selanjutnya mungkin untuk evaluasinya itu bagaimana ya? Nah, terkait tupoksi kita, kerjasama yang kita lakukan ini dengan memfasilitasi OPD dengan pemerintah daerah lainnya atau dengan lembaga lainnya atau dengan pihak swasta yang lainnya, yaitu evaluasinya ini saat ini kita memang melaksanakan evaluasi dan monitoring itu juga berdasarkan Permendagri 22 tahun 2020. Artinya semua yang dilakukan OPD itu kita melakukan monitoring dan evaluasi apakah kerjasamanya itu berjalan, kemudian efektif tidak sampai saat ini, atau kita mengevaluasi apakah sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Kepri atau masyarakat kita saat ini. Jadi artinya semua yang sudah kita lakukan bersama itu kita evaluasi apakah sudah positif atau negatif. Artinya mungkin ada yang negatif itu tidak berjalan ya, artinya masih on progress dan sebagainya. Dan kita akan mengkaji permasalahan itu kenapa, kemudian nanti setiap kerjasama itu akan kita laporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi berapa jumlah kerjasama kita saat ini yang sudah berjalan, kemudian yang on progress, atau yang belum berjalan, atau yang sudah berjalan tapi mungkin kurang lah hasilnya seperti itu. Kita di Biro Pemerintahan ini sampai saat ini sudah ada melakukan kerjasama memfasilitasi yaitu 135 dokumen yang kita fasilitasi. Jadi itu terdiri atas kesepakatan bersama, kemudian ada perjanjian kerjasama dan nota kesepakatan. Artinya bahwa sampai saat ini target output kinerja kita dan input kinerja kita sudah berhasil dengan baik. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, Bu. Untuk dalam menjalankannya itu implementasi kebijakan, langkah-langkahnya itu apa sih, langkah-langkah yang tersulit dalam pelaksanaannya tuh? Nah, tantangan kita adalah bagaimana kita menggerakkan semua stakeholder ini atau OPD untuk membuat potensi-potensi yang akan dikerjasamakan. Artinya ada beberapa OPD yang mungkin masih bingung dengan siapa yang mitranya, kemudian nanti bagaimana yang pasar kerjasamanya, kemudian nanti apa yang akan dihasilkan dari kerjasama, itu harus kita arahkan OPD-nya. Dalam artian nanti OPD yang belum punya inisiasi itu akan kita bina, akan kita sosialisasikan sehingga mereka bisa memetakan kira-kira mitra mana nih yang bermanfaat gitu. Contohnya adalah OPD dari misalnya Dinas Pertambangan dan Energi. Mereka sudah kerjasama dengan PLN untuk listrik yang ada di seluruh daerah Kepri. Contoh seperti dengan visi Pak Gubernur itu Kepri terang benderang, seperti itu. Mungkin mereka bisa lagi membuat kerjasama dengan pihak-pihak lainnya yang untuk membuat menaikkan investasi juga yang ada di daerah seperti itu. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri, artinya kita sudah ada saat ini melakukan kerjasama dengan luar negeri, yaitu dengan daerah dengan provinsi di Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Jadi kedepannya kita berharap selain kolaborasi budaya, kita juga ada kolaborasi terhadap perdagangan, kemudian dan pariwisata. Jadi ketika nanti UMKM kita punya potensi yang mana mungkin kita bisa untuk men-sharekan usaha-usaha mereka. Jadi artinya kita mempromosikan mereka melalui buying dan sell online gitu ya. Jadi artinya bahwa ketika jarak itu tidak mempengaruhi, artinya kita bisa melakukan pembayaran dan pemberian dan pembelian secara online seperti itu. Artinya dan kita juga berusaha nanti OPD kita atau wilayah-wilayah kabupaten kota kita yang memiliki potensi pariwisata itu kita sharekan ke luar negeri tersebut melalui mungkin brosur yang mereka miliki, pamflet yang mereka miliki, kita akan mintakan dan kita nanti akan kirimkan minta bantu ke pemerintah luar negeri di RRT untuk mempromosikan wilayah Kepri ini. Artinya nanti kedepannya investasi-investasi yang ada di luar negeri bisa masuk ke daerah kita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berarti pada intinya untuk saat ini sudah mulai baik untuk ini ya implementasi kebijakannya.
alhamdulillah memang untuk di provinsi sendiri ketika kita melakukan koordinasi dengan kementerian, provinsi kita sudah cukup banyak sekali melakukan kerjasama dan dampaknya sudah menunjukkan hal-hal yang positif dan memiliki hasil lah seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya dan telah mau meluangkan waktu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.